medan listrik. Sebuah muatan listrik yang berada dekat dengan muatan listrik yang lain akan mengalami gaya atau interaksi dalam bentuk gaya tarik ataupun gaya tolak. Ini sesuai jenis muatannya. Artinya akan ada gaya listrik yang berada di antara atau di sekitar benda yang bermuatan listrik. Makin dekat dengan benda yang bermuatan listrik akan makin besar gaya, dan sebaliknya makin jauh maka gaya yang dialami akan makin kecil. Perhatikan gambar ini. Jadi A yang bermuatan positif ini akan tolak menolak dengan B yang bermuatan positif, sehingga arahnya ini menjauh, dan tarik menarik dengan B yang bermuatan negatif. Medan listrik sendiri diartikan sebagai ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih terpengaruh gaya listrik. Nah, arah garis gaya listrik yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik sebagaimana gambar di bawah ini ya. Pada benda yang bermuatan positif, arah gayanya adalah keluar atau menjauh. Adapun benda yang bermuatan negatif, arah gayanya mendekat atau menuju benda tersebut. Kuat medan listrik adalah besar medan listrik dari suatu benda bermuatan listrik. Jadi, besarnya medan listrik dari suatu benda yang bermuatan listrik ini disebut kuat medan listrik. Secara matematis, rumus untuk kuat medan listrik adalah E sama dengan F dibagi Q. F-nya adalah gaya kolom yang kemarin, dan Q adalah muatan. Atau ini bisa diturunkan lagi dari E sama dengan F per Q dengan F hukum kolom K kali Q dikalikan Q per R kuadrat kemudian dibagi Q, maka E sama dengan K kali Q dibagi R kuadrat. Baik, ke contoh soal ya, biar lebih mudah difahami. Misalnya ada muatan listrik sebesar 25 kali 10 pangkat min 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan listrik tersebut adalah 0,5 kolom, maka besar medan listrik pada muatan listrik tersebut adalah sebagai berikut. Ini penyelesaiannya. Tuliskan rumusnya. E sama dengan F per Q, maka F-nya 0,5 Newton sesuai soal, gayanya 0,5 Newton dibagi Q muatan benda 25 kali 10 pangkat min 5. 0,5 bisa kita ubah menjadi 50 kali 10 pangkat min 2. 0,5 ini 1 per 2 bisa menjadi 50 per 100. Nah, ketika dibagi 25 kali 10 pangkat min 5, maka pembagian biasa 50 dibagi 25 sama dengan 2 dikalikan 10 pangkat min 3. Seperti pekan kemarin dijelaskan, 10 pangkat min 2 dibagi 10 pangkat min 5 sama dengan 10 pangkat min 2, kemudian pangkatnya dikurangi min 5 atau ditambah 5. Jadi hasil akhirnya 2 kali 10 pangkat 3 dengan satuan Newton per kolom. Ini untuk contoh soal yang kedua. Silakan dicermati. Menggunakan rumus yang kedua, di sini E sama dengan K kali Q per R kuadrat. R-nya jarak. Jadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 15 kali 10 pangkat min 6 dibagi R kuadrat. 5 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, karena jaraknya masih dalam sentimeter. Jadi dikalikan 10 pangkat min 2. Hasil akhirnya 135 kali 10 pangkat 3 dibagi 25 kali 10 pangkat min 4. Hasil akhir 5,4 kali 10 pangkat min 7 Newton per kolom. Nah, variasi yang ketiga, contoh soal yang ketiga, misal ada diketahui QA muatan benda A 200 mikrokolom negatif dan QC 800 mikrokolom. Nah, berapa kuat medan atau besar medan listrik di titik B yang berada di tengah-tengah antara A dan C?
Ini masing-masing berjarak 1 meter. Pembahasan soal ini seperti ini. Perhatikan, tolong disimak baik-baik. Perhatikan bahwa B ini terpengaruh oleh muatan benda A dan terpengaruh oleh C. Medan listrik di titik B ini oleh benda A kita tulis EBA. Jadi medan listrik di titik B oleh muatan A. Ini bisa dihitung besarnya. Hasil akhirnya 1,8 kali 10 pangkat 6 Newton kolom. Perhatikan arahnya. Arahnya menuju A. Karena A muatannya negatif. Jadi menuju A. Pelan lagi. Sekarang medan listrik B oleh muatan C. Perhatikan arahnya. EBC ini arahnya menjauhi C karena C bermuatan positif. Maka EBC sama dengan K kali QC per R kuadrat. Hasil akhirnya 7,2 kali 10 pangkat 6. Nah, karena searah maka bisa langsung dijumlahkan. Kalau berlawanan arah maka dikurangkan. Ini karena searah jadi langsung dijumlahkan 1,8 kali 10 pangkat 6 ditambah 7,2 kali 10 pangkat 6. Pangkatnya sudah sama, jadi tinggal angkanya dijumlahkan 9,0 kali 10 pangkat 6. Kalau ditanya arah kemana, arahnya ke A. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.